Ya, shalom, bertemu kembali dengan saya David Ari. Semangat terus. Terus semangat. Semangat terus. Terus semangat. Ya. Nah, hari ini saya ditemani oleh ponakan saya yang cantik namanya Claudia. Hai Claudia. Shalom. Ya, kita berjumpa dalam sharing, dalam renungan singkat, dalam pelajaran-pelajaran Alkitab yang sederhana, yang saya berdoa ini bisa memberkati Anda, bisa menguatkan kita di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Tema-tema sederhana ini saya percaya sangat kita butuhkan dalam hari-hari kita yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sukacita. Mari katakan sekali lagi sama-sama, sukacita. Nah, sukacita itu timbul karena kita mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sukacita itu karena kita mengharapkan hal yang baik dan mendapatkan hal yang baik. Saya percaya setiap kita pernah bersukacita, mengalami sukacita dalam kehidupan kita karena kita mendapatkan hal yang baik. Nah, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, bagi kita orang Kristen, sukacita itu bukan sekedar perasaan. Sukacita bukan hanya senang. Sukacita adalah kepribadian kita. Sukacita adalah watak kita karena kita memiliki sukacita yang abadi. Kata 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 bahwa itu hal yang mulia dan tidak terkatakan. Artinya sukacita kita ini punya hal yang luar biasa karena sukacita kita ini bukan dari manapun, datangnya dari Tuhan saja. Nah, sukacita itu berasal dari Allah dan didasarkan kepada Allah. Nah, di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 13 dikatakan bahwa Paulus berdoa supaya semua kamu dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi sukacita itu datang dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Di kitab Mazmur pasal 16 ayat 11 bahwa ada nikmat senantiasa, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di Mazmur 16 ayat 11 Daud berdoa dan dia menyaksikan di dalam hidupnya bahwa ada sukacita berlimpah dan nikmat senantiasa. Sukacita itu didasarkan Tuhan dan berasal daripada Tuhan. Karena itu kita sebagai orang percaya harus punya sukacita. Nah, sukacita itu punya banyak manfaat. Sukacita itu banyak gunanya. Sukacita itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Sukacita yang pertama berguna bagi hidup kita. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Kalau dia akan membacakan buat saya Amsal 15 ayat yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Yang pertama, sukacita itu membuat kita berseri, membuat kita ceria. Dalam bahasa saya, membuat kita awet muda. Kalau Anda pengen awet muda, bersukacitalah. Yang kedua, sukacita juga berguna bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita. Ada di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Kalau dia bisa bantu saya, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang kedua, sukacita menjadi obat yang manjur. Di masa worship from home, di mana virus corona melanda kota, bangsa, dan seluruh dunia, bersukacitalah, karena sukacita adalah obat yang manjur yang bisa menyembuhkan segala virus, sakit, penyakit apapun dalam nama Yesus. Yang ketiga, sukacita itu berguna waktu kita menghadapi tantangan dan pergumulan di dalam hidup kita. Ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1-3 saya akan bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kekuatan mereka. Paulus menyaksikan bagaimana jemaat di Makedonia berkekurangan tapi kaya dalam kemurahan. Tidak punya banyak tapi mereka memberi. Ketika mereka dicobai dalam penderitaan, mereka justru sukacitanya meluap. Jadi yang pertama, sukacita berguna untuk kita berseri-seri dan awet muda. Yang kedua, sukacita itu berguna untuk mengobati sakit penyakit, karena itu bersukacitalah. Yang ketiga, sukacita itu membuat kita menghadapi tantangan dengan kuat. Alkitab berkata sukacita jemaat Makedonia itu meluap bahkan ketika mereka mengalami penderitaan. Nah, masalahnya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana agar kita bisa terus bersukacita? Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki sukacita?
Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 9. Ya. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tertenang. Amin. Kemudian kita akan lihat di kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bagaimana caranya kita memiliki sukacita? Bagaimana caranya kita terus bersukacita? Yang pertama, kita harus dekat dengan sumber sukacita. Sekali lagi, kita harus dekat dengan sumber sukacita. Alkitab Mazmur 16 dan Yohanes pasal 15 yang barusan kita baca menunjukkan kepada kita sumber sukacita sejati adalah Tuhan. Bagaimana caranya kita terus sukacita? Dekatlah dengan Tuhan. Bangunlah hidupmu dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan milikilah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Jangan menjadi Kristen biasa, Kristen kulit, tapi jadilah Kristen yang ada di dalam, yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dekatlah dengan sumber sukacita, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki sukacita dan terus bersukacita. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ponakan saya akan membacakan buat kita semua bagaimana caranya untuk terus bersukacita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kedua, ucapkan syukur. Mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Ayat yang kedua, tadi 1 Tesalonika 5:18, kita akan melihat ayat yang kedua di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara, teman-teman semua dari ayat yang ke-12. Paulus, rasul yang luar biasa itu berkata begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal lapar. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, mengucap syukurlah. Tetaplah bersukacita dalam segala keadaanmu. Maka kita akan terus kuat dan kita akan terus bersukacita. Nah, yang ketiga kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa terus bersukacita. Kita akan melihat ayat Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 pun saya akan membacakan. Mari kita dengarkan firman Tuhan sama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa mempelajari bagian yang ketiga adalah lakukanlah hal-hal yang baik, terutama kepada kawan seiman. Efesus pasal yang kedua, Efesus 2 ayat yang ke-10
firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-10. Karena kita ini, Anda dan saya, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang baik, kerjakanlah hal-hal yang baik, taburkanlah hal-hal yang baik. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan menuai hal-hal yang lebih baik. Yang pertama, dekat dengan sumber sukacita. Yang kedua, mengucap syukurlah. Yang ketiga, lakukanlah hal yang baik. Ayat yang terakhir kita akan tutup video ini, dan saya berdoa ini yang memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan melihat di kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman yang kita pelajari saat ini. Sukacita memberi kekuatan, sukacita memberi kita kesehatan, sukacita memberikan kita umur yang panjang. Karena kalau kita berseri, kita awet muda, terus sukacita, kita punya obat, gak ada sakit penyakit dalam hidup kita, maka umur kita menjadi umur yang panjang. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, saya berdoa video ini memberkati Anda dimanapun berada saat ini, apapun yang sedang Anda kerjakan, tetaplah bersukacita, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidupmu dan bagi hidup kita semuanya. Semangat terus. Terus semangat. Bersama saya David Hari, kita akan ketemu dalam video-video yang akan datang, dan saya berdoa itu memberkati Anda semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.